Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Entrepreneurship Leadership Organization dan juga Prodi Creative Partnership. Perkenalkan, saya Laura Matea, NIM 2902676512. Saya Riyunanda Putri Yuliana dengan NIM 29026600205. Saya Kesha Nabila dengan NIM 290266524. Saya Naura Tunita Alfitari dengan NIM 27023674145. Hari ini kita sudah ada di kantor Hospi Healthcare yang berada di Lengkong. Let's go! Sekarang kita udah sama Dr. Dani Elio selaku CEO dari PT Hospi Niaga Utama. Ya, mulainya tuh tahun 2010. Basicnya kan si dokter. Jadi sering di rumah sakit lihat-lihat kayaknya alat kesehatan tuh menarik gitu. Jadi awalnya tuh jadi subdis dulu. Jadi ada perusahaan importernya, pemegang license-nya, kita jadi subdis. Mungkin setahun 2 tahun sambil belajar kan gimana sih biar jadi pemegang license tuh. Udah 2 tahun itu bisa kan, jadi pasti dipercayalah sama beberapa pabrikan di luar buat pegang license-nya di Indonesia. Nah pas 2018 kan kita berpikir kenapa enggak memproduksi sendiri ya. Kita udah tahu produknya, terus teknologinya juga seperti apa. 2018 tuh kita bikinlah produksi dalam negerinya. Nah, emang sih secara teknologi kita banyak belajar juga. Jadi kita belajar keluar, kirim orang buat supaya produk itu bisa diproduksi di Indonesia gitu. Jadi kan kita pakai modul itu ya, sistem. Karena itu kompleks kan, gimana dari mulai belanja, terus part itu bisa dibikin jadi unit, ya kan? Kemudian ada pemasarannya juga, ada yang beli, ya kan? Kode pembayaran itu semua satu sistem, pakai Odoo kita, ya kan? Jadi semua itu mau partnya apa segala macam itu ada di sana semua. Karena ada inventorinya, ada itu, ya kan, pengiriman. Begitu juga dari orderan. Orderan itu dari mulai pemesanan, pembayaran, pengiriman, instalasi, uji fungsi, ya kan, pembayaran itu semua satu sistem. Satu sistem. Total karyawan sekarang 200, ya kan. Terus untuk ke struktur organisasi sih saya tuh lebih seneng tuh melebar tuh, nggak terlalu ke bawah, ya kan. Karena saya pikir tuh kalau lebar tuh jadi lebih keputusan lebih gampang diambil. Jadi di bawah saya tuh ada direktur, levelnya direktur. Saya direktur utamanya ada direktur, terus manajer. Manajer itu yang banyak tuh. Sekarang tuh ada 23. Terus abis dari manajer langsung ke staff. Langsung staff. Yang pertama tuh kan mesti setiap orang di organisasi itu kita mesti tahu tuh job desk-nya apa, ya kan? Satu job desk-nya apa, terus standarnya apa tuh, ya kan? Dari situ baru kita bisa cari orang yang cocok buat itu. Orang di interview, ya kan, dilihat ini job desk-nya kayak gini, KPI-nya kayak gini, bisa nggak sih orang ini bisa masuk match sama itu. Sebenarnya sih itu aja tinggal ya. Jadi kan perusahaan Axel itu kan apa ya, standarnya tuh ISO ya, internasional. Jadi itu emang strict banget ya. Dari mulai prosedurnya tuh harus mengikuti semua prosedur ISO. Jadi SOP-nya tuh rinci tuh. Sampai ke pencahayaan ruangan apa segala macam. Jadi kan cat ngecat itu ada standarnya. Jadi ada alat tesnya. Apa catnya itu merata tidak, cukup detail ya. Jadi
setiap yang mau kerja itu trainingnya ya udah baku gitu, ya kan, mesti ikutin ini apa segala macam. Pertama pasti kan mesti di bawah supervisi ya, sampai pasti dia bisa tuh, kan ada supervisornya, ya. Pengukuran keberhasilannya jelas, itu aja. Diketahui oleh pimpinan dan yang bersangkutan. Jadi mesti setuju ya, maksud tuh, oh saya nilai kamu kayak gini lah ya. Itu kan penting tuh. Penilaian itu kan yang paling itu tuh like dislike itu nggak boleh terjadi. Ya, itu penting tuh. Dan kalau kepribadian ya boleh aja suka atau tidak suka. Tapi kan kerja nggak boleh kayak gitu, ya kan. Jadi penilaiannya tuh mesti jelas, ya kan. Kalau nilai 2 ya 2 gitu. Dasarnya apa? Oh kamu ngerjain ini, ininya setingkat ini. Oke. Yang jelas tuh pola pikirnya tuh kalau pimpinan tuh harus melihat bahwa karyawan tuh adalah aset perusahaan, ya kan. Nggak semua kita bisa atur orang kerja ya, tapi kalau dia minimal kita bisa dia nyaman dengan pekerjaannya, harusnya sih dia berbuat bisa banyak tanpa harus kita terlalu terus dia ya kan. Kalau dia emang bagus, dia akan bekerja tuh lebih, ya gitu. Ada sesuatu yang kita nggak bisa bentuknya nggak bisa dalam bentuk oh kamu harus gini ya gini, tapi dijaga dengan batasan tadi itu, norma-norma yang harus itu ya. Misalkan kesopanan itu penting di sini tuh, gitu, ya kan. Termasuk cara berpakaian yang sopan tuh. Jadi itu yang kita ajarkan ke mereka supaya ya terciptalah karakter perusahaannya itu. Jadi kalau di sini tuh nggak bisa kayak gitu tuh, dan tidak bisa ditolerir jadinya gitu. Akhirnya tujuannya supaya ya mereka tuh ketika bekerja di kita tuh ya memegang norma-norma itulah, ada rules-rulesnya yang kita jagain ya gitu. Jadi gak sembarangan ya. Terima kasih. Sekian interview kami di PT Hospi dengan Dr. Denny. Terima kasih sudah menonton. Dadah.